Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal satu legenda dari Indonesia yang mungkin namanya udah sering kalian dengar, tapi ceritanya, wah, jauh lebih dalam dari yang kita kira. Jadi siapa sih sebenarnya Kang Ibing itu? Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin bikin kalian kaget. Coba deh, lihat nama ini. Ini bukan satu kalimat loh. Ini nama lahir beliau. Raden Aang Kusmayatna Kusyana Samba Kurnia Kusumadinata. Panjang banget kan? Nama sekeren ini tuh udah kayak pertanda kalau orang yang kita bahas ini emang bukan orang biasa. Nah, pertanyaannya, kalau namanya sepanjang dan semegah itu, kok semua orang malah kenalnya dengan panggilan simpel Kang Ibing? Justru, dari pertanyaan inilah kita bakal ngebongkar berbagai sisi dari sosok yang luar biasa ini. Yuk, kita gali lebih dalam. Pertama, kita mulai dari perannya yang paling nempel di ingatan banyak orang, sang komedian legendaris. Beliau ini bisa dibilang adalah wajahnya humor Sunda. Kalau ngomongin lawak Jawa Barat, nama Kang Ibing itu pasti nomor satu. Selama berpuluh-puluh tahun, Kang Ibing jadi bintang utama di grup lawak yang super ikonik, Dekabayan. Bareng teman-temannya, mereka benar-benar jadi idola se-Indonesia dan ngubah wajah komedi di zaman itu. Dan kehebatannya nggak cuma di panggung. Lihat deh daftar film ini. Karirnya di layar lebar itu panjang banget loh. Dari film pertamanya yang fenomenal, Sikabayan di tahun 75, sampai film-film sukses di era 90-an. Ini bukti kalau beliau itu bukan komedian biasa, tapi aktor sejati. Nah, ada satu kutipan yang menarik banget nih. Dia adalah seniman Sunda sejati yang identik dengan tokoh pahlawan rakyat legendaris Sikabayan. Artinya apa? Artinya beliau itu bukan lagi sekedar aktor yang mainin peran. Beliau adalah Sikabayan. Beliau jadi simbol hidup dari kearifan dan kelucuan khas budaya Sunda. Tapi, apa benar dia cuma seorang komedian? Apa ceritanya cuma segitu aja? Siap-siap ya, karena jawabannya bakal ngebawa kita ke sesuatu yang nggak terduga sama sekali. Sekarang kita masuk ke babak kedua, lebih dari sekadar pria lucu. Disinilah kita bakal lihat berbagai topi yang dipakai oleh seorang ikon budaya. Ternyata, selain ngelawak, beliau juga seorang penyiar radio yang populer banget. Suaranya yang khas itu dulu akrab banget di telinga para pendengar radio. Nggak berhenti di situ. Di luar panggung dan studio, Kang Ibing juga seorang pengusaha yang jeli loh. Ini nunjukin kalau beliau punya otak bisnis yang tajam, nggak cuma jago di dunia seni. Dan ini dia plot twistnya, bagian yang paling bikin kaget dari semua ini. Orang yang sama, yang bikin kita semua ketawa ngakak, ternyata adalah seorang penceramah Islam yang sangat dihormati, seorang da'i. Coba bayangin deh kontrasnya. Nah, tabel ini ngegambarin dua sisi hidupnya dengan sempurna. Di satu sisi, ada sang komedian, jagonya bikin lelucon yang ngasih kebahagiaan buat jutaan orang. Di sisi lain, ada sang penceramah, guru yang dihormati, yang berbagi ilmu dan tuntunan spiritual. Dua dunia yang kelihatannya beda banget, tapi dua-duanya beliau jalani dengan luar biasa. Jadi, gimana semua peran yang beda-beda ini ngebentuk warisannya? Yuk kita bedah kenapa Kang Ibing itu masih relevan dan dikenang sampai sekarang. Buat ngerti warisannya, kita harus paham dulu apa itu ikon budaya. Simpelnya, ikon budaya itu adalah simbol yang mewakili sebuah kultur. Nah, Kang Ibing jadi ikon karena beliau itu paket lengkap. Ada humornya, spiritualitasnya, kesederhanaannya, dan kearifannya. Beliau adalah representasi budaya Sunda itu sendiri. Dan pengaruhnya ini bukan cuma omongan, tapi diakui secara resmi. Coba ingat angka ini ya, 4. Yap, angka 4 ini merujuk ke setidaknya 4 penghargaan besar yang beliau terima dari lembaga-lembaga penting, mulai dari Dinas Kebudayaan, alma maternya di Universitas Pajajaran, pemerintah Provinsi Jawa Barat, sampai dari rekan-rekan sesama komedian. Ini bukti nyata kalau kontribusinya diakui di semua lini. Garis waktu ini ngerangkum perjalanan hidupnya yang keren banget. Dari lahir di Sumedang tahun 46, debut filmnya yang mengubah segalanya di tahun 75, puluhan tahun jadi bintang serba bisa, sampai akhirnya berpulang di tahun 2010 dan meninggalkan warisan yang gak akan lekang oleh waktu. Oke, setelah kita lihat semua ini, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang pria yang bisa jadi komedian sekaligus penceramah? Pelajaran utamanya adalah, satu orang itu bisa jadi jauh lebih kompleks, lebih berbakat, dan lebih berpengaruh daripada sekedar satu label aja. Kang Ibing itu bukti nyata kalau kita nggak perlu kejebak di satu kotak. Kita semua bisa jadi banyak hal. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungin. Sebenarnya, berapa banyak sih topi yang bisa dipakai oleh satu orang? Kisah Kang Ibing ngajarin kita kalau batasannya mungkin cuma ada di kepala kita sendiri.